PG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Saya akan praktek di SMP Negeri 2 Nainggolan dengan melakukan praktek siklus 1 pertemuan kedua. Mari kita saksikan video saya. Terima kasih. Bagi yang adik kami semua, apa kabar hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya cek dulu kehadiran kita ya. Ada yang absen? Ada. Siapa itu? Samuel dan Teresia. Kenapa Samuel dan Teresia? Oke. Nah, sebelum Ibu ke materi kita, ada baiknya di awal pembelajaran ini kita mendahului doa yang dibawakan oleh si Bonita. Oke, terima kasih buat anak didik kami, Bonita. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, tempo lalu atau minggu lalu kita sudah mempelajari karya aksi yang berjudul atau berbentuk fabel. Nah, di sana kita lihat bagaimana menceritakan kembali karya fiksi yang berbentuk fabel. Nah, sebelum kita meluncur ke materinya, ada baiknya kita ada kesepakatan kelas, ada kan? Nah, di mana kesepakatan kelas itu yang pertama menghormati Bapak Ibu guru atau menghormati guru. Berarti kita harus menghormati, kita harus sopan, kita harus ramah tamah terhadap Bapak Ibu guru. Yang kedua, kesepakatan yang kedua berpakaian rapi. Nah, anak didik kami sudah Ibu lihat sudah pakai dasi, sudah pakai topi tadi. Hanya saja Ibu tadi menyarankan kalau kita belajar topinya dibuka. Yang ketiga, menjaga ketertiban saat belajar. Menjaga ketertiban saat belajar. Nah, pada saat kita belajar, kita harus menjaga ketertiban kelas kita. Jangan ada suaranya ribut ya anak-anak. Ya, nah itulah kesepakatan daripada di kelas 81. Nah, penilaian pertemuan pada hari ini yaitu keterampilan menceritakan kembali cerita yang kita bahas tempo lalu. Ada itu saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mungkin anak didik kami sudah paham isi daripada cerita tersebut. Nah, nanti kalau kita bercerita di depan, coba nanti ceritakan cerita apa yang kamu dapatkan sebenarnya. Nah, selanjutnya lagi kita nanti adanya menemukan pertanyaan di agnostik atau non kognitif. Nah, coba nanti di sini kita keluarkan dulu handphone kita ya. Nah, kita keluarkan dulu handphone kita, semua mengeluarkan handphone. Coba keluarkan handphonenya. Sudah? Coba keluarkan. Ketik atau buka dulu Google. Buka Google ya. Nah, setelah sudah muncul di situ aplikasi Google, coba ketik menti.com atau menti.com. Nah, lalu masukkan kode yang ada di layar. Sudah semua adik kami? Dengan kode 68089404. Coba sudah semua? Ya, langsung join ya. Kalau sudah semua terbuka, langsung join. Ada yang belum?
Ada yang belum? Coba kelompok 1 nak. Sudah join? Sudah. Kelompok 2 sudah join semua? Nah, di sana ada yang belum join? Ada? Yang sudah join coba angkat tangan. Oke, bagus. Coba di sana ketikkan bagaimana perasaan kamu saat ini. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah kamu merasa senang, bahagia? Nah, di sana nanti muncul adanya perasaan kita. Kalau dia nanti hurufnya besar, berarti paling banyak yang mengetik kata-kata tersebut. Siapa yang sudah? Terus nampak di layar ya. Happy sekali, ceria, bahagia, sangat senang, senang sekali, gembira, sehat. Sudah semua? Belum. Sebelum kita terjun ke keterampilan nanti ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan rangkaian peristiwa dalam cerita fabel dengan cermat. Nah, peserta didik dapat menentukan rangkaian peristiwa dalam cerita fabel dengan cermat. Artinya, setelah kamu membaca cerita tadi, kamu sudah bisa mengambil makna atau mengambil ringkasan apa yang kamu baca di dalam cerita tersebut. Contohnya kancil dan buaya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik peserta didik dapat menceritakan kembali isi fabel secara lisan dengan tepat. Berarti nanti kita maju ke depan supaya bisa nanti kamu ceritakan bagaimana cerita yang kamu dapat, baik di kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang ketiga, peserta didik dapat memerankan isi fabel dengan benar. Berarti bisa nanti kamu bercerita sambil bagaimana yang sebenarnya dikatakan berdialog, ya. Contohnya pada suatu hari seekor kancil dan seekor buaya. Nah, begitu contohnya, nak. Nah, selanjutnya setelah siap tujuan pembelajaran, coba kita lihat dulu adanya di layar monitor itu adanya video. Kita lihat dulu video atau perhatikan dulu baik-baik, tonton dulu video itu dengan seksama dan dengan teliti. Nah, kita coba menonton si katak yang usil atau projo, ya. Kita tonton dulu video si katak yang usil. Nah, simak videonya baik-baik. Nanti ada ibu berikan pertanyaan pada video kita yang tampil di depan. Nah, jadi sebelum videonya tampil, coba nanti kita menontonnya dengan bagus. Menontonnya mulai dari awal, ya. Menontonnya mulai dari awal. Simak baik-baik. Simak video tersebut. Bagaimana sebenarnya perjalanan projo atau si katak yang usil. Nah, jadi kita nanti di sana bisa melihat adanya cerita, adanya tokoh, di mana latar tempat daripada si katak yang usil. Coba kita dengarkan cerita. Musim semi memang indah. Benar sekali, musim semi telah tiba. Di seluruh penjuru hutan, bunga-bunga mulai bermekaran dengan indah. Suasana yang siap jalan untuk memulai hari, termasuk proses si katak. Ia terlihat sedang bersantai di atas daun teratai. Udara hari ini sangat bersih. Ini pasti karena kemarin hujan lebat. Coba kalau hujan lagi hari ini, cuaca pasti lebih indah lagi.
Kamu cengkeh? Iya, Tuan Ngawi. Seharusnya aku tidak mengejek makhluk lain, karena siapa tahu mereka lebih baik dariku. Nah, mulai sekarang jangan suka menghina yang lainnya ya. Begitu. Ya, oke. Dari video yang kita tonton, tadi kita sudah menonton dan anak-anakku ya. Nah, jadi kita bisa ambil pertanyaan atau melalui video tadi kita sudah paham apa yang kita tonton. Nah, berarti di sana ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama tokoh dalam fabel tersebut? Ada yang tahu? Coba berdiri ya. Coba Grace berdiri, silakan. Siapakah nama tokoh dalam fabel tersebut? Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana watak tokoh dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Angkat tangan, coba berdiri. Indah. Iya, sombong dan suka mengejek orang, ya kan? Tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, di manakah latar cerita fabel tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Ririn berdiri, silakan berdiri. Di manakah latar cerita fabel tersebut? Ya, di hutan, udara, dan di air. Oke, berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir, apakah pesan moral daripada cerita tersebut? Kelvin, angkat tangan. Ya, bagus, tepuk tangan dulu buat Kelvin. Jangan suka mengejek dan menghina sesama. Atau pesan moral apa yang ada pada video tersebut selain jangan mengejek, jangan suka mencaci orang lain? Siapa yang bisa? Ya, Dewi berdiri. Iya, bagus, tepuk tangan. Kita harus menghargai sesama kita karena Tuhan menciptakan kita saling berbeda-beda. Nah, selanjutnya siapa yang bisa lagi menyampaikan? Ada? Ada? Oke. Coba berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali isi fabel kepada orang lain. Nah, di sana kita melihat yang pertama, membaca keseluruhan isi daripada cerita yang kita baca. Artinya, kita harus membaca semua mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Nah, contoh tadi cerita si kakak yang usir. Nah, bagaimana cerita atau siapa tokoh dan bagaimana karakter dan sifat si kakak tersebut, contoh ya. Yang ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Nah, berarti kita harus mendapatkan atau di mana latar atau tempat daripada cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mencatat alur daripada cerita. Mencatat alur. Bagaimana tadi mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir cerita yang kita baca. Yang terakhir, mencatat gagasan pokok cerita. Mencatat gagasan pokok cerita. Nah, dari kelima ini hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus kita perhatikan baik-baik. Nah, artinya
kalau di dalam membaca keseluruhan daripada cerita tersebut, ini harus berkaitan dengan makna atau arti yang terkandung apa sebenarnya pesan moral dalam cerita tersebut, yaitu membaca dengan seksama akan mempermudah menemukan nilai-nilai atau amanat atau pesan dalam cerita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Artinya tokoh itu merupakan penggerak alur daripada cerita tersebut. Nah, tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai ke bagian akhir cerita. Berarti kalau tidak ada alur, cerita itu pun tidak bisa diakhiri dengan cerita. Nah, jadi ada 3 tokoh dalam menggerakkan alur. Yang pertama, tokoh sentral. Yang kedua, tokoh bawahan dan tokoh latar. Ingat itu ya, tokoh sentral, tokoh bawahan dan tokoh latar. Kelompok 5. Coba dibentuk dengan tertib ya. Coba kelompok pertama mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Dan coba dibentuk kelompoknya masing-masing ya nak. Kelompok 3, kelompok 4. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang tidak tahu? Kelompok 2. Coba bergabung. Oke, kerjakan dengan teliti ya. Kalau ada yang tidak tahu coba ditanya ibu ya. Oke, dari hasil LKPD yang dibagikan tadi kan ada di situ latar, setting, penokohan, tokoh. Berarti dari jawaban yang sudah kamu jawab, berarti cerita itu sudah bisa tadi diceritakan ke depan. Oke, kelompok siapa yang bisa maju ke depan? Ya, Linda. Ya, maju ke depan. Oke, berikan dulu tepuk tangan. Ya, coba maju ke depan kelompok 5.
tiba di tengah-tengah sungai, si buaya pun berkata, "Apa menganggapku apa?" kata si buaya. Kancil pun berkata, "Aku menganggapmu sahabat sehati sejiwa." Seru kancil. Setelah di sungai, kancil pun melompat ke tepi batu. Buaya pun berkata, "Kau menganggapku apa?" Seru buaya. Kancil berkata lagi, "Sahabat pantat." Seru kancil. Setelah selesai itu, buaya pun berkata, "Baiklah kancil, kau membohongiku sekarang, tetapi di masa depan nanti kau akan mengalami kesulitan dan kesukaran," kata si buaya. Dan kancil sekian. Oke, udah siap? Kesan dan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, yang pertama merupakan perbuatan baik, yang kedua kancil dan buaya, yang pernah merupakan perbuatan baik, yang pernah merupakan perbuatan baik yang baik kepada keburukan. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok ini. Karena kita kurang semangat, coba dulu nanti kalau ibu semangat siang karena sudah mau menjelang siang ya. Coba jawab ya. Antusias, yes, 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 gitu ya. Oke, semangat siang. Antusias, yes, yes, yes. Ulang sekali lagi. Semangat siang. Antusias, yes, yes, yes. Sekali lagi terakhir. Semangat siang. Antusias, yes, yes, yes. Oke, bagus. Ada kelompok 5 ya? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, coba si Bonita kelompok 5. Coba berdiri dulu Bonita, berdiri ya, berdiri. Coba ya. Ya, bagaimana karakter daripada tokoh tersebut? Tokoh dari si kancil adalah baik dan menolong, sedangkan tokoh dari beruang adalah Ulang sekali lagi Kelvin. tokoh dari kancil adalah baik dan menolong, sedangkan tokoh dari beruang adalah egois. Ya, ada di sana 2 terdapat karakter, yaitu egois dan baik. Itu jawabannya ya Bonita ya, kelompok 5. Pesan apa lagi yang bisa kamu gaji, yang bisa kamu lihat daripada cerita tersebut? Coba dijawab. Coba dijawab. Iya, tidak boleh mengejek dan tidak boleh menghina sesama. Nah, oke. Sekianlah dulu hasil diskusi kita. Ada nanti ibu bagikan post-test ya. Di sana ya, ini coba lihat di layar. Coba lihat di layar, nanti saya akan bagikan ya post-testnya ya. Saya akan bagikan kepada anak didik kami. Coba ambil masing-masing kertas. Selembar kertas